Salah satu barang ini seringkali kita pergunakan di dalam rumah, tapi siapa sangka ternyata barang ini sangat bermanfaat saat kita melakukan perjalanan touring. Apakah kalian termasuk salah satu yang sering bawa barang ini? Simak terus videonya ya. Sampurasun guys. Apa kabar kalian semuanya? Balik lagi sama channel Sarang Semut Adventure. Selain menjadi tempat dokumentasi seputar perjalanan touring saya, channel ini juga akan membahas tips dan trik seputar touring, juga seputar dunia otomotif lainnya terutama kendaraan roda 2. Oke guys. Jadi kalau di video sebelumnya saya udah kasih tahu beberapa barang atau beberapa alat untuk kita bermalam atau ditambah beberapa alat untuk memasak. Pada video kali ini saya akan kasih tahu salah satu barang yang biasanya kita pergunakan, yang seringkali kita pergunakan di dalam rumah, tapi seringkali terlupakan saat kita touring guys. Kira-kira barang elektronik apa aja yang biasanya saya bawa? Terus kira-kira barang apa yang biasanya kita pergunakan tapi seringkali kita lupakan saat kita touring? Mari kita mulai dengan barang-barang yang cukup familiar lah, yang sering kita bawa. Jadi untuk barang yang pertama itu ada handphone. Oke Kang, itu udah biasa. Jadi kalau handphone ini saya yakin kalian nggak bakalan ketinggalan ya kalau untuk handphone gitu. Soalnya kalau handphone ketinggalan dikit aja, kita langsung sibuk nyari-nyari gitu. Handphone mah udah biasa Kang. Oke lanjut. Sekarang untuk barang elektronik yang biasanya saya bawa itu, yang kedua itu biasanya saya membawa power bank gitu. Nah sebagai alat apa ya, penyimpan daya cadangan. Jadi power bank itu saya rasa cukup dibutuhkan selama kita touring, apalagi kita dalam perjalanan touring yang membutuhkan waktu bisa sampai berhari-hari atau berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Saya rasa satu buah atau dua buah power bank itu harus kita bawa gitu guys. Soalnya ya kalau misalkan kita dalam keadaan darurat terus daya baterai HP kita udah low, jadi mau nggak mau kita harus membutuhkan power bank gitu. Karena ya sebagai apa, fungsi utamanya power bank itu emang untuk menyimpan daya cadangan gitu. Oke. Untuk barang yang pertama ada handphone, untuk barang yang kedua ada power bank. Ah Kang, itu mah udah biasa gitu. Saya juga udah sering bawa gitu. Oke guys. Kalau kayak gitu kita lanjut ke barang yang ketiga. Jadi untuk barang yang ketiga itu saya biasanya membawa speaker portable. Nah, jadi saya pikir kalau misalkan kita lagi santai-santai duduk di pinggir pantai, di pinggir air terjun, atau misalkan kita lagi bermalam di daerah perbukitan, bahkan di penginapan pun saya rasa kalau mendengarkan musik langsung dari handphone itu agak kurang gimana gitu. Kurang greget, kurang menyentuh gitu kalau lagi galau gitu kan. Jadi barang yang ketiga ya. Jadi untuk barang yang ketiga itu saya membawa speaker portable. Jadi ya seperti inilah, speaker portable seperti ini. Meskipun kecil tapi saya rasa cukup lah untuk menemani kegalauan kalian. Kegalauan kita, atau kita lagi refreshing, senang-senang gitu di pinggir pantai dengan musik-musik reggae atau musik-musik indie. Jadi feel-nya lebih kerasa kalau misalkan kita dengerinnya lewat speaker portable itu guys. Nah, untuk barang yang selanjutnya, ini baru barang yang biasanya kita pergunakan di dalam rumah tapi
ya saya juga aneh gitu. Terkadang banyak orang yang melupakan barang ini gitu. Jadi untuk barang yang keempat itu saya selalu membawa terminal listrik, Kenapa guys. bisa cinta sama Alfamart sama Indomaret? Nih, karena dia Konyol sih emang. Tapi kalau dipikir-pikir, terminal listrik ini sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat juga, guys. Kalau misalkan kita touring berhari-hari atau misalkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, saya rasa terminal listrik ini harus kita bawa, guys. ini bisa kita manfaatin, cuman ya kita izin-izin dulu kalau misalkan mau ikut ngecas. Jadi kita biasanya bawa terminal listrik sendiri. Kang, gak kebayang kenapa harus buat terminal gitu. Oke, mungkin penjelasan di sini bakalan sedikit memanjang, melebar. Jadi kenapa saya membawa terminal listrik setiap saya touring? Coba bayangin aja kalau misalkan satu orang itu membawa beberapa barang elektronik, kayak satu orang misalkan satu HP, terus misalkan bawa power bank juga. Coba bayangin kalau misalkan sekali touring itu kita pergi bertiga, misalkan berempat gitu, berarti dalam satu kesempatan itu kita harus punya 2 kali 4 misalkan 8 sumber listrik gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita istirahat di pom bensin atau misalkan di Indomaret, apakah mungkin kita menemukan sumber daya listrik sebanyak itu? Saya rasa pom bensin sama Indomaret itu nggak semuanya menyediakan sumber daya sebanyak itu gitu. Bahkan di dalam penginapan pun yang saya perhatikan selama ini paling banyak itu 3 sumber daya gitu. Sumber colokan atau apalah istilahnya itu. Makanya saya sering bawa terminal listrik ini ya untuk itu gitu. Soalnya ya kalau misalkan kita ngecas satu-satu, otomatis kita harus standby juga kan. Harus kalau misalkan, handphone kita udah penuh nih baterainya. Oke, gantilah ngecas power bank gitu. Nah itu terus bergantian, saya rasa itu bakalan ngeganggu istirahat kita juga sih sebenarnya. Bahkan untuk barang ini juga bisa digunakan untuk kalian yang suka traveling mungkin. Karena ya yang saya tahu sih barang ini juga jarang banget orang yang sering bawa gitu. Padahal fungsinya emang berpengaruh besar gitu. Kalau misalkan kita mau istirahat dengan tenang, nggak harus kepikiran, aduh saya belum ngecas HP, aduh saya belum ngecas power bank. Jadi pikiran itu udah nggak masuk di kepala lagi, guys. Oke, lanjut. Jadi untuk barang selanjutnya, untuk barang elektronik selanjutnya yang biasanya saya bawa itu kamera, guys. Entah itu kamera DSLR atau misalkan kamera action gitu, GoPro atau Xiaomi, pokoknya kamera action. Jadi kamera itu sebagai alat dokumentasi kita gitu. Soalnya ya sayang aja gitu kalau misalkan kita pergi touring tapi kita nggak punya dokumentasi. Saya rasa agak gimana gitu, sebagai kenang-kenangan lah istilahnya. Ya meskipun handphone zaman sekarang kameranya udah canggih-canggih, udah ya bisa sekelas kamera pro lah. Tapi saya rasa kalau misalkan kalian punya kamera action seperti GoPro atau misalkan Xiaomi, lebih baik kalian pakai dan gunakan, guys. Soalnya pakai dan gunakan sama aja ya. Ya soalnya peruntukannya emang lebih ke alat dokumentasi sih kalau misalkan kalian bawa kamera seperti itu gitu. Nah, dari semua barang itu saya rasa semuanya sangat bermanfaat saat kita melakukan perjalanan touring, entah itu jarak pendek atau misalkan jarak jauh, entah itu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Coba kalian bayangin aja kalau setiap kita istirahat kita dipaksa untuk standby karena harus cas HP, cas power bank gitu kan. Tanpa handphone yang zaman sekarang bisa dikatakan sebagai barang primer,
ya kita bisa kesulitan juga, entah itu dalam berkomunikasi atau misalkan kita tersesat bisa lihat Google Maps. Ditambah lagi kalau misalkan kita dalam keadaan yang sunyi, dalam keadaan yang sunyi perlu musik yang sedikit, ya entah kalian suka musik indie atau misalkan musik reggae atau jazz gitu, apalah terserah. Kita bisa gunain speaker portable. Oke guys, jadi barang-barang tersebut itu selalu masuk ke dalam list barang yang biasanya saya bawa. Selain perlengkapan tidur, juga perlengkapan memasak selama saya melakukan perjalanan touring. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian mempunyai saran atau misalkan ada hal menarik lainnya yang perlu kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap terus pantengin channel Sarang Semut Adventure, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hayu gaskeun!